Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqana fi ahsani taqwim wa hadana ila siratihil mustaqim wa ila dinihil qawim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فعباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت لعلكم تفلحون فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah yang kami hormati para alim ulama, para asatiz, juga seluruh pengurus yayasan dan pengurus DKM serta jamaah sekalian. Sebelum dimulai ta'lim pagi ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita ilmu yang bermanfaat. Boleh jamaah sekalian mengikuti doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, berikan kepada kami manfaat dengan apa yang Kau ajarkan kepada kami. Wa'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami yang bermanfaat bagi kami. Allahumma rzuqna ilman nafi'a. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, yang membuat kami semakin takut kepadamu dan mendorong kami semakin taat kepadamu dan kepada Rasulmu. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Rabb kami, mohon tambahkan kepada kami ilmu, anugerahkan kepada kami pemahaman dengan kasih sayang-Mu. Wahai Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ya Allah, pahamkan kami tentang agama Islam dengan pemahaman yang mendalam dan ajarkan kepada kami tafsir Al-Quran, agar ketika kami membaca kitab suci-Mu, kami bisa memahami mana perintah dan larangan-Mu, kami bisa merasakan curahan cinta dan kasih sayang-Mu,
Kami merasakan nikmat berkomunikasi denganmu. Kami merasa takut ketika membaca ayat-ayat azab nerakamu dan merasa rindu menjadi penghuni surga ketika membaca ayat-ayat tentang surgamu. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. Hadirin rahimakumullah, ilmu tidak semata-mata ilmu, karena ilmu bisa menjadi sumber kesombongan ketika tidak menjadi ilmu yang bermanfaat. Sering menjadi sumber kesombongan intelektual ketika tidak membuat makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjadi pada iblis. Dia sangat berilmu, bahkan dulunya adalah makhluk yang sangat bertakwa dekat dengan Allah. Tapi karena merasa diri lebih hebat, ujub dan takabur, maka kemudian iblis menjadi golongan kafir. Karena itulah Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ketika beliau menafsirkan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanyalah di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah itulah ulama. Ulama atau alim secara bahasa artinya orang yang berilmu, wabil khusus ilmu agama. Tapi hakikat ulama justru bukan terletak pada banyaknya ilmu, tapi hakikat seorang ulama adalah ilmu yang dia miliki mendorongnya takut kepada Allah. Maka Sayyidina Ibnu Mas'ud menjelaskan, laisal ilmu bikathrati riwayah walakinnal ilmu al-khasyiyah. Bukanlah ilmu itu dengan banyak periwayatan, tahu itu, tahu ini, hafal itu, hafal ini, bukan. Walakinnal ilmu al-khasyiyah, tetapi ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata ulama, al-khasyiyah adalah puncak dari keimanan seseorang. Ketika orang takut kepada murka Allah, ketika orang takut kepada azab Allah, ketika orang takut kepada hisab dari Allah, sehingga dia tidak berani melanggar perintah dan larangannya, tidak berani melanggar halal haram, tidak berani melakukan hal-hal yang akan mengecewakan Allah, membuat Allah murka kapanpun, dimanapun, baik saat sendiri maupun saat di tempat ramai dia muncul rasa takut, maka sesungguhnya dia telah memiliki ilmu yang bermanfaat, walaupun mungkin ilmunya sedikit. Dan tentu saja al-ilmu nurun yukjafu fil qalbi, ilmu adalah cahaya yang dibenamkan ke dalam hati. Maka sebelum memaparkan tema yang diminta, yakni sukses mengarungi Ramadan, mari kita siapkan hati kita dulu, lembutkan hati kita agar ilmu bisa meresap ke dalam hati. Karena ketika hati kita tidak kita bersihkan sebelum menuntut ilmu, ilmu itu hanya sampai di akal kita, hanya di pikiran kita, dan itulah yang sering menjadi sumber kesombongan intelektual. Karena itu mari sama-sama kita berzikir terlebih dahulu dengan harapan mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita dan siap untuk menerima ilmu sekecil apapun. Mari sama-sama. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim,
أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 اللهم صل على سيدنا محمد 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 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله
wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati, dari riya, ujub, takabur, sum'ah, hasad dan sebagainya. Karena semua itu yang akan menolak doa kita dan akan menolak ilmu yang masuk ke dalam hati kita. Bapak Ibu rahimakumullah, sukses mengarungi Ramadan. Saya ingin mulai dari kalimat sukses. Apa kira-kira yang terbertik dalam benak kita istilah sukses? Kalau menurut ukuran manusia, seringkali sukses itu adalah ukurannya fisik. Mungkin bisa memiliki harta yang banyak, karir yang bagus, jabatan yang tinggi, berhasil yang dicita-citakan. Itu kategori sukses dalam pandangan manusia. Tapi kategori sukses dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang Allah firmankan dalam Quran surat An-Nur ayat yang ke-52. Ya, Bapak Ibu boleh dicek nanti Quran surat An-Nur ayat yang ke-52, itulah kategori orang sukses. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqih fa ulaika humul faizun. Waman, dan siapa saja, yuti'illaha, yang dia mentaati Allah, wa rasulah, dan mentaati rasulnya, wa yakhshallaha wa yattaqih, serta dia takut kepada Allah dan rasulnya, wa yakhshallaha wa yattaqih, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, fa ulaika humul faizun, maka merekalah orang-orang yang beruntung, merekalah orang-orang yang sukses dunia akhirat. Jadi kesuksesan seseorang dalam konteks ini adalah tentu orang yang beriman adalah ketika dia sudah bisa membuktikan keimanannya dalam bentuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, serta takut dan bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena iman, kalau hanya mengucapkan syahadat, kalau hanya ngaku beriman, setiap manusia juga bisa melakukan itu. Tapi Allah tidak membiarkan kita hanya mengklaim diri kita beriman sebelum membuktikan diri dengan ketaatan. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengucapkan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladzina min qablihim, sungguh benar-benar kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladzina sadaqu wa ya'lamannal kadzibin, maka benar-benar Allah mengetahui, tentu Allah zat yang maha mengetahui, tapi Allah melihat bukti siapa yang imannya benar dan siapa yang imannya dusta. Kalau ngaku beriman gampang tidak? Gampang. Kalau mengucapkan syahadat gampang tidak? Gampang. Tapi yang sulit apa? Membuktikan keimanan. Apa itu bukti keimanan? Ketika diperintah dan dilarang taat,
ketika diberi musibah sabar, ketika diberi nikmat bersyukur. Paling tidak 3 ujian besar itu. Ketika diperintah dan dilarang, taat, sami'na wa ata'na. Ketika diberi ujian, diberi musibah, dia bersabar. Tetap dalam ketaatan, tetap dalam ibadah, tetap berhusnuzon kepada Allah. Musibahnya tidak membuat dia berpaling dari Allah, apalagi sampai na'udzubillah menyalahkan Allah. Misalnya ketika dia diberi ujian dengan miskin, jangan sampai menyalahkan, wah Allah nggak adil, yang nggak sholat kaya, sementara saya rajin sholat nggak kaya-kaya, misalnya, na'udzubillah, na'udzubillah. Dan yang ketiga, ketika diberikan nikmat, dia bersyukur. Nah, maka orang-orang yang sukses adalah siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian muncul rasa takut kepada Allah serta bertakwa kepadanya. Itulah orang-orang yang sukses, karena dia sudah berhasil membuktikan klaim keimanannya. Tapi tentu saja dalam prakteknya tidak mudah memang. Tapi Allah berikan kesempatan emas di bulan Ramadan, Masya Allah, untuk orang melakukan ketaatan diringankan. Karena di bulan Ramadan salah satu keutamaannya adalah setan-setan dibelenggu. Jika datang bulan Ramadan, kata Rasul, pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu, terutama maraditis syayatin, setan-setan jahat, setan-setan besar. Apa maknanya? Selama Ramadan gangguannya Allah kurangi begitu banyak, sehingga orang untuk melakukan ketaatan menjadi lebih ringan. Masih ada sih setan-setan kecil gitu, tapi keinginan untuk berbuat maksiat yang besar itu Allah redam. Coba lihat selama Ramadan yang tidak biasa ke masjid, rajin nggak ke masjid? Rajin. Yang nggak biasa baca Quran atau jarang baca Quran selama Ramadan, rajin nggak baca Quran? Rajin, bahkan sampai khatam berkali-kali. Yang tidak biasa atau jarang sedekah selama Ramadan, Masya Allah, sampai berlimpah. Apalagi makanan untuk buka, betul ya? Yang sebelum Ramadan ya tidak nutup aurat, terutama para ibu-ibu selama Ramadan, alhamdulillah sampai ke artis-artis juga nutup aurat. Suasana untuk taatnya begitu tinggi. Bahkan ini ada kisah menarik dan ini real, saya baca di koran. Ada seorang pelacur yang selama Ramadan dia libur operasi, karena katanya ingin mendekatkan diri kepada Allah. Dan selama Ramadan para waria sampai bikin pesantren kilat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Singkat kata, selama Ramadan orang berbondong-bondong dalam ketaatan, orang ringan melakukan ketaatan, orang ringan untuk berbuat baik, betul? Karena memang selama Ramadan setan-setan dibelenggu, terutama setan-setan besar, sehingga keinginan untuk dosa-dosa besar, berzina, membunuh, ya, dan korupsi juga selama Ramadan. Koruptor libur, biasanya korupsi lagi menjelang Lebaran, setannya udah mulai longgar lagi, ya. Maka momentum Ramadan inilah sebenarnya momentum untuk kita mewujudkan ketaatan tadi dengan semaksimal mungkin. Cuma sayangnya ketaatannya musiman. Beres Ramadan, beres. Baca Qur'annya tidak lagi, sedekahnya berkurang lagi, ke masjidnya makin jarang lagi, nutup auratnya udah mulai banyak yang dibuka lagi. Kenapa? Karena ketaatannya baru sebatas situasional, kondisional, dan emosional, belum berdasarkan rasional. Belum karena paham kenapa dia taat, tapi hanya karena kondisinya
mendukung. Sama seperti orang kalau di Mekah, Masya Allah, ketika umroh atau haji, di sana istilahnya masjid 7 kilo dari maktab juga nyampe nggak ke Masjidil Haram. Luar biasa. Ya kalau perlu, kalau bis nggak kebagian pakai taksi, kalau perlu jalan kaki dan nggak pulang-pulang tuh dari Masjidil Haram, inginnya ibadah terus. Begitu pulang ke tanah air, jangankan 7 kilo, 7 meter juga berat itu ke masjid. Ya selama di sana Masya Allah ibadahnya luar biasa, tahajud nggak pernah tinggal, jam 1 mungkin jam 2 sudah standby, terus sampai subuh, sampai suruh, sampai duha, terus nyambung lagi. Kadang-kadang pulang ke hotel juga enggak, pulang sebentar cuma buat mandi makan, balik lagi. Orang begitu bersemangat. Begitu pulang dari tanah suci, melempem lagi. Kenapa? Karena dia beribadahnya bukan karena paham, bukan karena sadar, tapi hanya karena situasi. Maka orang-orang yang akan istiqomah dalam ketaatan adalah mereka yang sadar dan paham kenapa harus taat. Inilah pentingnya ilmu memang. Kenapa harus sholat berjamaah? Kenapa harus di masjid? Kenapa dia mendawamkan sholat malam dan seterusnya? Kenapa harus sedekah? Kenapa harus baca Quran dan seterusnya? Kalau karena paham, kapanpun dan dimanapun harusnya dia tetap beramal soleh. Kenapa? Karena kesadarannya akan hubungan dengan Allah. Dia selalu menyadari Allah mengawasinya. Dia selalu menyadari Allah mencatat amalnya. Dia takut kepada hisab Allah. Dia takut kepada murka Allah. Sehingga kapanpun, dimanapun, saat sendiri, saat di tempat banyak, dia berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu sempat menyimpang, dia segera istighfar dan tobat. Kan itulah hadirin rahimakumullah, menyambut Ramadan tentu yang pertama harus kita persiapkan adalah keimanan kita. Dikuatkan lagi hubungan kita dengan Allah, keyakinan kita akan adanya pengawasan Allah, akan adanya catatan Allah, akan adanya hisab Allah, akan adanya balasan Allah kelak di akhirat. Karena itulah tentang saum Allah mulai dengan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Syekh Ali As-Sabuni dalam Sofatut Tafasir beliau menjelaskan mengapa Allah menyuruh dengan seruan iman. Kata beliau, nadahum bilafzil iman liyuharrika fihim masyairat ta'ah wa yuzkiya fihim jazwatal iman. Allah menyuruh mereka dengan seruan iman, wahai orang-orang yang beriman, dengan maksud kata beliau agar menggerakkan ketaatan mereka dan membakar bara api keimanan mereka. Jadi ibaratnya sebelum diperintahkan saum, Allah gugah dulu kesadarannya. Hei orang-orang yang beriman, dipanggil dulu, disapa dulu. Dan sapaannya Masya Allah, bukan ya ayuhannas, wahai manusia, tapi sapaan terhormat, derajat paling tinggi, yakni hambanya yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, maka yang di hatinya ada iman akan terpanggil. Iya ya Allah, ada apa kami dipanggil ya Allah? Maka harapannya ketika imannya merespon, ketika imannya bergejolak, ketika imannya memuncak, maka dia akan bersemangat menyambut perintah maupun larangan. Ini tampak misalnya kalau kita melihat bagaimana para sahabat merespon perintah dan larangan Allah karena dorongan iman. Salah satunya adalah ketika Allah
dengan tiba-tiba melarang, mengharamkan khamar. Padahal sebelumnya khamar itu sudah menjadi minuman kebiasaan, minuman ya, ratusan tahun sudah jadi budaya mereka, sudah mengurat akar, tidak mudah meninggalkan yang sudah jadi kebiasaan. Tapi Allah hanya menjelaskan pada khamar itu sedikit manfaat, banyak mudarat. Naik lagi belum diharamkan, cuma dilarang mendekati sholat ketika masih mabuk. Wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kalian dekati sholat dalam keadaan kalian masih mabuk sehingga kalian menyadari apa yang kalian ucapkan. Jadi masih boleh minum khamar asal pas mau sholat sudah sadar gitu. Kira-kira kalau mau sholat zuhur mabuknya pagi-pagi lah, sehingga pas zuhur udah nggak mabuk lagi, supaya pas sholat sadar apa yang diucapkan. Karena ada kejadian yang fatal, masih keleyengan sholat, begitu baca al-kafirun la-nya hilang. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Katakan wahai orang-orang kafir, aku menyembah apa yang kalian sembah. Fatal karena la-nya hilang, berarti menyembah sesembahan mereka, nauzubillah. Maka langsung ditegur oleh Allah, jangan kalian mendekati sholat dalam keadaan masih mabuk. Berarti sudah diharamkan belum waktu itu? Belum. Tiba-tiba mereka sedang minum, turun larangan. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansu wal azmu rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Lalu mulai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, mengundi nasib dengan makanan dan sesembahan untuk berhala adalah najis, kotor, termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibuh, jauhi oleh kalian agar kalian mendapatkan rahmat. Apa respon para sahabat ketika itu? Bayangkan, masih sedang minum saja langsung ditumpahkan. Sedang minum langsung sami'na wa ata'na. Dan ketika Allah berfirman, ya fahal antum muntahun, tidakkah kalian segera berhenti? Apa jawaban sahabat? Intahaina rabbana intahaina. Iya, kami segera berhenti ya Rabb kami. Saat ini juga kami segera berhenti. Coba kalau bukan karena dorongan iman, kira-kira sanggup nggak tuh merespon larangan hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan mengurat akar, itu dilarang seketika langsung sami'na wa ata'na. Misalnya nih bapak-bapak yang biasa ngopi, tiba-tiba dilarang seketika ngopi, berat nggak? Atau misalnya ekstrimnya kita tiba-tiba dilarang minum air putih misalnya, kira-kira berat nggak? Pasti berat. Orang Arab meninggalkan khamr itu bukan perkara mudah. Ratusan tahun sudah mendarah daging, tiba-tiba di-cut seketika. Sedang minum, bayangkan langsung ditumpahkan. Sampai mereka bingung, ya Rasulullah, kami masih punya bergentong-gentong khamar di rumah, bagaimana ini? Apa kami hadiahkan saja ke orang Yahudi? Kan mereka ya tidak diharamkan. Kata Rasul, hadiah dengan yang haram hukumnya haram. Jadi bagaimana ya Rasulullah? Sudah, buang, tumpahkan. Sehingga diriwayatkan jalan di Madinah basah dengan khamar. Banyak kisah yang lain, termasuk ketika sahabiah diperintahkan berjilbab, menutup aurat, menutupkan kerudung, mereka langsung meraih kain apapun yang mereka dapati ketika itu, mungkin gorden, taplak meja istilahnya, langsung, tidak pakai tunda-tunda. Apa itu? Itulah buah dari dorongan iman. Nah, harapannya ketika disuruh ya ayyuhalladzina amanu, orang membenahi imannya, merespon perintah dan larangan Allah dengan dorongan iman. Maka kalau karena itu dia akan bersemangat melakukannya, dia tidak peduli dengan resikonya. Apalagi cuma sekedar lapar, haus dan capek, bahkan mati pun dia siap. Yang pertama. Jadi sebelum kita masuk ke arena Ramadan, kita tata ulang keimanan kita. Ya, keyakinan kita. Sudahkah kita merasa takut kepada Allah? Sudahkah kita merasa diawasi oleh Allah? Sudahkah kita takut kepada hisab Allah dan balasannya? Kalau itu sudah dimunculkan, itu ibarat spiritual powernya, pendorong untuk melakukan amal. Maka orang yang yakin, jangankan hidup, mati mereka cari.
Kita bisa lihat ya, mungkin kalau di sahabat segala macam terlalu jauh kita nggak menyaksikan langsung. Yang di Gaza lah hari ini kita menyaksikan langsung, karena iman mereka betapa dahsyatnya, ketawakalan mereka betapa dahsyatnya, kesabaran mereka betapa dahsyatnya, sehingga jangankan orang-orang tua, remaja, pemuda, anak kecilnya saja sudah menunjukkan keimanan. Ketika misalnya Zionis ingin mereka pergi dari Gaza, apa kata mereka? Demi Allah, kami sudah dipilih Allah untuk menjaga tempat suci ini, dan kami tidak akan pergi walau hanya sejengkal. Kami justru ingin mati syahid di sini. Bahkan ada anak remaja yang terputus kakinya, dia bilang, alhamdulillah kakiku sudah menuju surga dan insya Allah aku akan menyusul. Ketika ada seorang remaja terbunuh, keluarganya hancur rumahnya, dia menghibur diri dengan ayat, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga kehebatan orang-orang Gaza hari ini menginspirasi orang-orang Barat untuk berbondong-bondong. Ini manusia jenis apa ini? Ini manusia pilihan Allah. Inilah ahli surga. Komentar-komentar luar biasa untuk mereka, sehingga berbondong-bondong mempelajari Islam, mempelajari Al-Quran, dan berbondong-bondong masuk Islam karena kagum dengan kepribadian orang-orang Gaza, termasuk akhlaknya dalam memperlakukan tawanan. Tentu saja itu semua tidak akan lahir kalau bukan dari keimanan yang kuat. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, bagaimana kita sukses mengarungi Ramadan? Tentu diisi dengan amal-amal yang berkualitas, tidak asal beramal. Memang idealnya setiap menitnya, setiap jamnya, karena sangat berharga, itu tidak boleh ada yang terlewat kecuali diisi dengan amal. Karena Ramadan itu Masya Allah, menitnya, jamnya, harinya, itu semuanya utama dan berharga dibandingkan bulan-bulan yang lain. Bahkan satu amal wajib di bulan Ramadan setara dengan 70 kali amal di luar Ramadan yang wajib yang sama. Amal sunnah di bulan Ramadan setara dengan amal wajib di luar Ramadan. Di antaranya itu keutamaannya. Maka sayang kalau Ramadan tidak dikawal dengan amal-amal soleh. Tapi masalahnya adalah jangan asal mengisi dengan amal. Kenapa? Karena Allah lebih melihat kualitas amal, bukan kuantitas. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mulk ayat yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah zat yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian. Siapakah di antara kalian yang amalnya terbaik? Laisa aktsaru amala, bukan yang amalnya terbanyak. Perhatikan, amal terbaik, bukan amal terbanyak. Bulan yang agung, bulan yang utama, tentu harus diisi dengan amal yang terbaik. Sebab sayang walaupun kita beramal, kalau bukan amal yang terbaik, ini ibarat kalau di mall, inilah bulan bonus pahala besar-besaran dan bulan diskon dosa besar-besaran. Inilah bulan Ramadan. Ya, ibaratnya bonus pahala besar-besaran, diskon dosa besar-besaran. Inilah Ramadan. Sudah masuk ya. Intinya apa itu? Amal yang terbaik, niatnya ikhlas karena Allah, caranya benar sesuai tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Misalnya dalam konteks di antara amal yang sering dilakukan adalah baca Quran, salah satunya. Baca Quran itu jangan asal baca Quran, apalagi maaf ngejar khatam. Karena dari sisi melafazkan wajib tartil. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran dengan tartil. Kata Imam Al-Jazari, wajib bagi setiap muslim melafazkan Quran dengan ilmu tajwid.
Karena Allah menurunkan dengan itu, maka berdosa dia membaca Quran kalau tidak menggunakan ilmu tajwid. Jadi kalau baca Quran tanpa tajwid bukan jadi pahala, malah jadi dosa. Satu huruf kata Rasul 10 pahala kebaikan. Alif lam mim dihitung 3 huruf, berarti 30 kalau bacanya benar. Dari mana kita tahu tartil? Coba aja datang ke guru tahsin kita atau ke imam tadi, Ustaz tolong dong cek bacaan saya, sudah kategori tartil apa belum? Karena ada ukurannya kan. Nah maka bagi kita yang bacaannya belum tartil, Ramadan jangan ngejar khatam dulu, ngejar tartil kan. Karena khatam itu ibarat arena balapan, orang ngejar finish kan. Kira-kira nih ilustrasinya, kalau kita yang baru lulus ya kursus setir mobil atau motor terus ikut balapan, apa yang terjadi? Finish apa nabrak? Nabrak. Sama. Baca Quran kalau ngejar khatam, nabrak makhraj, nabrak panjang pendek, nabrak ikhfa, nabrak idgham. Akhirnya karena dia ngejar khatam, akhirnya dilabrak tuh. Yang ada bukan pahala tapi dosa. Ngejar tartil. Berarti kalau belum tartil, sekali lagi gimana ngukurnya? Datang ke guru tahsin. Ustaz, tolong dong dicek bacaan saya. Minimal yang lahan jalinya aja nggak salah. Salah fatalnya itu nggak ada. Walaupun masih ada salah-salah tapi tidak fatal. Yang kedua, baca Quran itu dipahami isinya. Karena Quran diturunkan sebagai petunjuk hidup. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Atau lebih spesifik hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Kata Imam Jalalain, hadilis sairina ila taqwa bi imtisalil awamir wajtinabin nawahi li itqaihim bidzalikan nar. Quran ini bukan petunjuk bagi orang yang bertakwa, tapi yang menuntun siapapun yang mengusahakan dirinya yang ingin menjadi takwa. Kalau ingin jadi takwa, inilah tuntunannya, inilah petunjuknya. Dengan cara apa kata beliau? Jalankan perintah-perintah yang ada di dalamnya, tinggalkan larangan-larangannya. Dengan cara itulah mereka terhindar dari neraka dan tempatnya di surga. Pertanyaannya, mungkin nggak bisa menjalankan perintah dan meninggalkan larangan kalau tidak dipahami? Tidak mungkin. Maka Allah mewajibkan tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak memahami, merenungkan dan menghayati isi dan kandungan Quran, atau hati mereka terkunci sehingga mereka tidak memahami kebenaran dari apa yang mereka baca? Maka kata Imam Hasan Al-Basri, demi Allah, bukanlah membaca Quran, mentafsir Quran itu dengan melafazkan ayat demi ayat tapi hukumnya dilanggar. Atau dia membaca sampai khatam tapi akhlak dan perilakunya tidak sesuai dengan yang dia baca. Bukan itu yang diinginkan, kata Hasan Al-Basri. Maka di antara amal yang berkualitas adalah ketika baca Quran, paling minimal berarti memenuhi 2 ilmu, tajwid dan bahasa Arab. Kalau nggak bisa bahasa Arab, minimal bacalah terjemahan atau tafsir. 1-2 ayat dibaca tartil, dipahami, direnungkan, jauh lebih berkualitas daripada khatam dia tidak paham apa-apa. Tentu bahasanya dalam kalau tentang tadabbur, tafakkur dan seterusnya, tapi pada intinya adalah Ramadan akan sukses kalau dilandasi dengan keimanan yang menggebu dan diisi dengan amal-amal yang berkualitas. Salah satunya adalah membaca Quran, tartil dan ditadaburi, dipahami. Terakhir, sebagai sebuah bahan renungan, saya pernah nonton YouTube Barat Bersyahadat. Saya malu dan tertampar. Orang-orang Barat itu kalau ingin masuk Islam, yang mereka baca bukan Quran Arabnya dan mereka nggak bisa. Yang mereka baca apa? Tafsir bahasa Inggrisnya. Sampai ada yang 4 kali khatam tafsir, khatam baca sirah, baru mereka menyatakan diri masuk Islam. Makanya Islamnya berkualitas karena hasil mengkaji, memikirkan, memahami. Saya mikir, saya aja yang muslim dari lahir belum pernah tuh hatam tafsir. Ya kalau hatam lafaz insya Allah, tapi hatam tafsir belum pernah. Akhirnya saya bertekad tuh, mulai tertampar, kayaknya harus mulai menghatamkan tafsirnya. Tahdus bi ni'mah,
dari Ramadan tahun 2 tahun, Ramadan kemarin sampai Ramadan hari ini, saya baru sampai ke surat Ar-Rum awal, surat ke-30. Berarti kapan hatamnya? Mungkin 5 tahun nggak apa-apa. Yang penting tartil, paham, renungkan, hayati. Kalau baca ayat-ayat tentang kauniyah, saya gali di YouTube, saya gali di Google fakta-fakta tentang sainsnya, sehingga muncul kekaguman. Subhanallah, Masya Allah. Mudah-mudahan hadirin rahimakumullah, Ramadan ini menjadi Ramadan yang berkualitas, menjadi Ramadan yang sukses bagi hidup kita, karena diisi dengan keimanan berkualitas dan amal-amal saleh yang berkualitas. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.